Shalom, jumpa lagi dalam Renungan Harian Provinsi MBC Indonesia edisi hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 yang juga pada hari ini peringatan wajib Santo Antonius Abbas, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Renungan ini juga terinspirasi dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat mobil ambulans di jalan raya ketika membawa pasien dalam keadaan gawat darurat, mobil ambulans tersebut tidak menaati peraturan lampu lalu lintas. Meskipun warna merah, mereka tetap menerobos langsung. Karena apa? Karena keselamatan nyawa seseorang jauh di atas segala aturan yang ada. Pada situasi COVID-19 kita juga diberi peraturan oleh pemerintah. Kita tidak boleh berkumpul, kita harus menjaga jarak, kita harus tinggal di dalam rumah, kita tidak boleh berkumpul bersatu dengan banyak orang. Tetapi ada juga kata-kata yang sangat menarik yang menyentuh hati saya ketika dalam situasi COVID-19 yang beredar di media sosial. Meskipun ada aturan yang membuat kita harus terpisah dari orang banyak, kita harus tinggal di rumah, kita tidak boleh kehilangan rasa kemanusiaan kepada yang lain. Meskipun kita ada di rumah, kita terkurung, kita diisolasi, tidak boleh bersatu dengan banyak orang, tetap rasa kemanusiaan, cinta kasih kita ketika melihat yang susah, kita harus segera menolong saudara kita yang susah. Itu artinya apa? Cinta kasih, keselamatan, kasih sayang harus menjadi lebih tinggi dari segala aturan yang ada. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil hari menceritakan bagaimana orang-orang Farisi menegur murid-murid Yesus yang memetik bulir-bulir gandum. Dan di dalam Injil juga Yesus membela murid-muridnya. Sangat menarik dalam Injil hari ini kita harus memahami konteksnya dulu, situasi apa yang hidup pada saat itu. Bagi orang-orang Yahudi, ketika para musafir, para peziarah yang berjalan kaki ketika mereka lapar, mereka diperbolehkan untuk memetik buah apapun, entah bulir gandum, entah buah apapun yang ada di kebun-kebunnya orang lain, untuk mengisi perut mereka untuk mempertahankan kehidupan. Bagi orang-orang Yahudi itu diperbolehkan bagi para musafir. Jadi mereka musafir, para peziarah, pejalan kaki yang rasa lapar, ketika mereka melintasi kebun orang lain dan ada misalnya ada buah pisang atau bulir gandum yang mereka rasa bisa mereka makan untuk mempertahankan kehidupan mereka, mereka diperbolehkan. Nah, masalahnya adalah ketika murid-murid Yesus memetik bulir-bulir gandum itu, murid-murid Yesus itu memetik pada hari Sabat. Sebenarnya ada dua model tafsiran di dalam tradisi ini, Bagi orang Farisi adalah orang-orang yang mempelajari kitab Taurat, Mereka termasuk orang-orang yang bisa baca tulis. Pada zaman Yesus tidak semua orang bisa baca tulis. Mereka orang-orang Farisi adalah orang-orang pintar yang bisa membaca tulis. Mereka mempelajari kitab Taurat dengan sendiri, sehingga mereka memberi suatu tafsiran yang mengatakan memetik pun pada hari Sabat itu sama dengan bekerja. Tetapi bagi ahli-ahli Taurat yang memang sengaja mempelajari kitab-kitab Taurat, mereka mengatakan bahwa memetik itu tidak sama dengan menuai. Memetik itu tidak bekerja, sedangkan menuai baru kerja keras, itu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jadi sebenarnya ada dua model tafsiran dan seringkali kontroversi antara orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi yang menarik adalah Yesus mengatakan dan Yesus membela para muridnya. Dan Yesus memberikan satu cerita tentang Raja Daud yang kelaparan bersama dengan anak buahnya. Dan ketika mereka masuk di rumah Allah, bait Allah, dan mereka melihat begitu banyak roti sajian yang hanya aturannya diperbolehkan untuk para imam, tetapi karena demi untuk mempertahankan kehidupan, untuk mengisi rasa lapar, mereka pun segera makan roti yang sebenarnya mereka tidak boleh makan. Nah, bagi Yesus aturan memang penting. Tetapi kalau untuk demi mempertahankan kehidupan, untuk demi keselamatan banyak orang, aturan bisa dilanggar supaya apa? Supaya nyawa seseorang bisa diselamatkan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yesus seringkali bertentangan dengan orang-orang Farisi. Yesus seringkali menyembuhkan orang-orang yang sakit pada hari Sabat, dan orang Farisi tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan.
Bagi Yesus, memang hari Sabat itu untuk manusia supaya manusia teratur. Tetapi ingat, bukan manusia untuk aturan. Kalau manusia untuk aturan, berarti manusia itu seperti robot yang diatur oleh aturan, tidak bisa bertindak lebih, tidak bisa berpikir lebih, tidak bisa bertindak untuk menolong orang lain. Kalau ada manusia yang demikian, begitu celakalah manusia itu. Hidup hanya dengan aturan-aturan sosial, tetapi ketika di lapangan dia melihat begitu banyak orang yang butuh cinta kasih, butuh pertolongan, dia tidak mau memberi karena sibuk dengan aturan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita ini kalau kita renungkan juga itu mempunyai korelasi hubungan ketika kita mendengar ada seorang Yahudi yang dirampok habis-habisan, ya, dari Yeriko turun ke Yerusalem, dirampok habis-habisan. Yang datang adalah imam, orang Yahudi juga. Ya mungkin karena imam dia ingin mempersembahkan korban, dia tidak mau menolong orang itu lagi. Yang berikutnya adalah Lewi. Kita tahu pada zaman Lewi itu mereka membantu para imam di bait Allah. Dan ketika mereka orang Lewi itu melihat orang yang dirampok, dia juga tidak mau menyentuh. Mungkin aturannya adalah dia hendak juga membantu imam untuk mempersembahkan kurban. Takut najis, dia tidak mau membantu. Tetapi yang menolong adalah orang Samaria. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini sebenarnya menyadarkan, bahkan menegur kita semua. Kita memang terikat dengan banyak aturan, entah aturan di tempat kerja kita, aturan di gereja, aturan dimanapun kita berada, semua ada aturan, semuanya baik. Bahkan di rumah tangga pun ada aturan, semuanya baik demi keteraturan. Tetapi ingat, ya, aturan diciptakan demi manusia supaya teratur, bukan manusia untuk aturan tersebut. Kalau manusia untuk aturan tersebut, dia tidak bisa berpikir lebih lagi, dan dia patok pada aturan saja, dia kesampingkan semua perasaan iba, rasa belas kasihan dan cinta kasih. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita juga belajar seperti Yesus. Kita taat kepada aturan, itu penting untuk demi supaya kita teratur. Tetapi ingat, di atas aturan itu ada cinta kasih. Bisa kita terapkan itu di rumah kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Memang aturan dibuat supaya banyak orang teratur, itu bagus. Tetapi intinya adalah di atas aturan ada cinta kasih. Jangan sampai karena kita sibuk mengikuti aturan-aturan membelenggu kita, sehingga ketika kita melihat seseorang yang susah, kita tidak bisa menolong lagi karena kita terikat dengan aturan. Mari Bapak Ibu kita belajar seperti Yesus. Keselamatan nyawa seseorang, menolong orang jauh lebih penting, lebih baik daripada segala aturan yang ada. Shalom, semoga Tuhan memberkati.